Di balik hamparan hijau perbukitan dan kesejukan udara pegunungan, terhampar sebuah desa kecil bernama Desa Alam Endah di daerah Ciwidey. Desa yang terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau dan keramahan para penduduknya. Ciwidey adalah sebuah surga tersembunyi yang menawarkan berbagai pesona alam yang memikat. Dari danau Situpatenggang yang legendaris, kawah putih yang magis, hingga ranca upas yang menantang, Ciwidey siap memanjakan para pecinta wisata alam. Iklim yang sejuk dan tanahnya yang subur menjadikannya tempat yang ideal untuk budidaya stroberi. Berbagai varietas stroberi ditanam di sini dan menghasilkan rasa yang manis dan berair. Stroberi Ciwidey terkenal dengan rasa manisnya yang alami dan teksturnya yang lembut. Buah ini dibudidayakan dengan metode tradisional dan modern. Stroberi Ciwidey memiliki ciri khas istimewa, yaitu ditanam di lokasi yang ketinggian datarannya pas, sehingga rasanya manis dan buahnya tumbuh dengan ukuran yang besar. Inilah Ciwidey, wilayah yang menyimpan pesona alam dan kekayaan kuliner yang tak ternilai. Salah satu warisan kuliner yang patut dibanggakan dari Ciwidey ialah dodol stroberi, hidangan manis dan legit yang terbuat dari buah stroberi segar yang langsung dipetik secara khusus dari pohonnya yang banyak dibudidayakan di daerah Ciwidey. Dodol stroberi Ciwidey bukan sekedar jajanan biasa. Di balik kelezatannya, terdapat cerita panjang tentang tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Ciwidey. Sejarah dodol stroberi Ciwidey tak lepas dari peran para pengolah makanan, khusus oleh-oleh di desa yang telah melestarikan resep dan tradisi pembuatannya secara turun-temurun. Asal-usul dodol stroberi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Ciwidey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Legi Liawati. Saya pemilik dari perusahaan pengolahan stroberi dengan nama brand Katumiri Edelweiss. Awal-awal saya membuat dodol stroberi, yaitu merintis dari tahun 2011, yang berawal dari pembuatan snack stick stroberi. Dengan waktu itu melihat para wisata yang menyukai buah stroberi, kami memutuskan untuk membuat produk stroberi. Sampai akhirnya terciptalah dodol stroberi, selai stroberi, dan sirup stroberi. Pembuatannya jadi stroberi di jus dulu gitu ya. Bahannya itu gula pasir sama tepung ketan, pakai santan. Nah, prosesnya tuh sekitar 3-5 jam. Kalau untuk dodol itu pernah ya mendapatkan sertifikat dodol terpanjang, tapi bukan ibu yang berangkat gitu ya, bapak yang berangkat. Kalau untuk pernah juga kayak di kabupaten gitu ya, terus pameran kayak di tempat kuliah. Di sini juga suka ada kalau ada tamu ke desa wisata gitu kan ya. Terus alhamdulillah ibu juga masuk inkubasi kuliner Bandung Raya. Terus paling kalau hambatan membuat dodol yaitu waktu stroberinya lagi kurang di dalam proses pengolahan gitu ya. Kadang-kadang mungkin karena terlalu lama atau api yang tak seimbang gitu ya. Misalnya kekencengan apinya, itu sih biasanya yang mempengaruhi tekstur. Macam-macam produk Katumbiri itu yang pertama
dodol stroberi, manisan bola-bola stroberi. Ada juga varian rasa ya, rasa buah stroberi, melon, nanas, dan anggur. Selai stroberi, sirup stroberi, sama stik sayur balado. Nah, adapun sekarang tuh inovasi baru dari Katumiri ya. Kita kembali lagi ke stik stroberi, tapi dengan rasanya yang manis. Jadi yang stroberi itu manis, sama keripik selada air. Untuk pemasaran, awalnya di sekitar sentra oleh-oleh Kawah Putih. Sekarang ini banyak kan kebun-kebun stroberi gitu ya di Desa Alam Endah. Jadi kita coba kolaborasi dengan si pemilik kebun gitu untuk menjual olahannya. Kan kebanyakan para wisatawan pengen petik sendiri gitu ya. Jadi untuk ditawarin dengan oleh-olehnya kan, kalau yang jauh-jauh jadi bisa kuat gitu ya dalam perjalanan. Kalau buahnya aja kan bonyok gitu kan, gitu deh. Lalu kami memasarkannya juga di rest area yang berada di jalur Soreang Rajawali. Proses pembuatan dodol dari dulu sampai sekarang masih menggunakan cara-cara tradisional. Dengan menggunakan bahan-bahan alami dan peralatan yang sederhana, membuat rasa yang lebih khas dan berbeda. Langkah proses pembuatannya memakan waktu sampai berjam-jam. Mulai dari membuat bahan-bahan yang akan diolah, lalu proses pengolahan, dan proses pencampuran bahan-bahan, hingga memasak dodol sampai hasilnya sudah bisa dicetak dan dibungkus dengan cantik. Di balik proses pembuatan dodol stroberi yang rumit dan memakan waktu, terdapat dedikasi dan ketekunan dari para pengrajin. Mereka menggunakan tangan-tangan terampil dan pengalaman bertahun-tahun untuk menghasilkan dodol stroberi yang berkualitas tinggi dan memiliki rasa yang khas. Dodol stroberi Ciwidey bukan hanya hidangan manis yang lezat, tetapi juga memiliki nilai budaya yang tinggi. Dodol ini sering disajikan dalam berbagai acara adat dan tradisi, seperti pernikahan, syukuran, dan perayaan keagamaan. Dodol stroberi juga menjadi simbol keramahan dan kehangatan masyarakat Ciwidey, yang selalu menyambut tamu dengan tangan terbuka dan hidangan yang lezat. Dodol stroberi Ciwidey adalah warisan kuliner Nusantara yang patut dilestarikan. Di balik kelezatannya terdapat cerita panjang tentang tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Ciwidey. Dari cerita yang disampaikan oleh Ibu Lia, bisa membuka mata masyarakat tentang kekayaan budaya Indonesia dan mendorong generasi muda untuk terus menjaga dan melestarikan warisan kuliner para leluhur.